Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasida Rahyu, peserta Lasar CPNS Gelombang 2 Angkatan 7 dari Kabupaten Pangandaran. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Andri. Beliau merupakan guru IPA di SMP Negeri 2 Parigi. Selamat siang, Pak. Iya, siang kembali, Bu. Maaf, Pak, mengganggu waktunya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa arti wawasan kebangsaan menurut Bapak? Kalau menurut saya arti kebangsaan yaitu sangat kompleks sekali, tetapi di Indonesia termasuk negaranya juga sangat kompleks sekali dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda suku, agama, ras dan yang lainnya, tetapi di Indonesia dirangkul dengan ideologi Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mana berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Wawasan kenegaraan adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui bangsanya. Adapun Indonesia ini tentang wawasan kebangsaan itu sudah dirangkum dalam 4 pilar kenegaraan. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, apa yang ditanyakan tadi tentang wawasan kebangsaan dan lainnya, mungkin kita semua sepakat dan harus sepakat, tidak ada lagi, tidak bisa ditawar lagi karena itu menjadi sebuah fondasi dalam kita bernegara. Wawasan kebangsaan itu menurut saya bagaimana kita mengenal jati diri kita sendiri dan jati diri bangsa. Kalau arti dari bela negara itu sendiri apa, Pak? Bela negara ya apa ya, kalau zaman sekarang nggak usah senjata lagi ya, cukup patuh terhadap Pancasila dan undang-undang, cukup menjadi warga yang baik dan patuh terhadap peraturan yang ada. Bela negara menurut saya cinta tanah air. Tanah air yang dimaksud yaitu mencintai lingkungan mulai dari unsur berupa makhluk hidup maupun non hidup, segala unsur dari makhluk yang terkecil sampai yang terbesar. Itu sederhananya, tetapi lebih kompleksnya karena negara kita yang luas, kita harus mencintai selaku warga negara Indonesia yang baik, menjaga otoritas negara Indonesia dari serangan negara luar, menjaga kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini, kalau misalkan orang tua dulu kita membela negaranya dengan cara berperang untuk memerdekakan negaranya, kalau saya secara pribadi sebagai perangkat desa dan abdi negara, bagaimana caranya bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya, bisa melayani masyarakat, bisa memfasilitasi masyarakat semuanya, sehingga masyarakat apa permasalahan di masyarakat yang sulit menjadi mudah, sehingga terciptanya suatu tatanan pemerintahan. Kalau implementasi bela negara menurut saya, karena saya selaku pendidik atau pengajar di sekolah, jadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugas saya mungkin bela negara saya bukan seperti militer yang membawa pistol ataupun menjaga di daerah teritorial perbatasan negara, tetapi bela negara menurut saya yaitu di kelas, mencerdaskan peserta didik guna untuk menjadi generasi yang lebih cerdas. Itu menurut saya. Pada saat ini banyak sekali isu global yang terjadi di Indonesia. Apa saja yang Bapak ketahui tentang isu global ini? Yang memang yang isu global saat ini mungkin efek pandemi COVID-19 yang mana kita semua tidak bisa memungkiri efek ini sangat besar sekali. Tidak saja hanya isu dengan kesehatan, tetapi efek dari pandemi ini menjalar begitu luas terhadap perekonomian masyarakat, ketahanan pangan masyarakat, yang mana 2 tahun belakang ini kita ketahui situasi tidak menentu dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah desa kami khususnya kehilangan mata pencaharian, sehingga mempengaruhi terhadap struktur ekonomi di keluarganya, sehingga mereka untuk bertahan hidup pun sangat sulit. Dalam hal ini ketahanan pangan dan lain sebagainya menjadi sorotan utama kepada isu-isu nasional maupun global saat ini. Kalau menurut saya
saya dari tahun 2019 sampai bulan sekarang Juni 2022, yaitu virus corona masih tetap trending topik atau menjadi isu ya di era globalisasi sekarang. Di seluruh permukaan bumi tidak ada satupun negara yang tidak terkena dampak dari virus corona ini, semua terkena dampak. Isu kontemporer apa ya, kemarin sempat rame-rame COVID-19 ya, pas kasus itu juga kita kelabakan, terus ada yang baru lagi ya, hepatitis terhadap anak. Semoga isu itu tidak berlanjut ya. Menurut Bapak, upaya apa yang dapat mengatasi isu tersebut? Kalau hemat saya selaku warga negara Indonesia yang gemar melakukan aktivitas di luar, terus didukung oleh suhu dan iklim tropis, jadi alangkah baiknya kita melakukan olahraga setiap pagi dari mulai jam 7 sampai jam 9, karena matahari khususnya di negara Indonesia karena dilintasi oleh iklim tropis sangat baik sekali. Itu yang paling sederhana. Juga dengan menjaga lingkungan, pola makan, dan ya hidup yang teratur. Upaya palingnya kita pelajari dulu penyakit tersebut seperti apa, terus cara penularannya seperti apa, protokol kesehatan tetap dijaga karena protokol kesehatan itu bisa mencegah penyakit yang lain termasuk COVID. Yang pertama, upaya yang saya lakukan bukan hanya sekedar saya secara pribadi, tetapi ini instruksi dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan nasional sana. Yang pertama untuk memproteksi masyarakat, yaitu dengan melakukan perlindungan sosial. Diluncurkannya BLT Dana Desa itu merupakan suatu terobosan bagaimana memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Yang kedua, dalam tahun ini bagaimana pemerintah pusat menggelontorkan anggaran yang begitu besar untuk ketahanan pangan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang Terima kasih Pak Lurah atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi bela negara saat ini tentu berbeda dari masa lalu, di mana kita harus berperang melawan penjajah dan berlumuran darah. Bela negara saat ini bisa dilakukan sejak dini dan dimulai dari hal-hal kecil. Jika seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama tanpa terkecuali melakukan hal ini, maka akan besar dampaknya bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Bela negara kita saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Bela negara sangat penting bagi setiap orang, apapun profesinya. Bela negara harus ditanamkan sejak dini agar dapat memupuk kesadaran diri mencintai negeri dari kecil. Dari beragam profesi, bentuk wujud bela negara tentu akan berbeda-beda. Namun, apapun itu tetap berguna untuk Indonesia sebagai wujud cinta tanah air.